Udah ding. Mana kok nggak jalan? Oh. Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau ajak adik-adik untuk gerakin badannya, gerakin tangannya, gerakin kakinya, gerakin
gerakin tubuhnya, gerakin kepalanya. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke depan, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Iya, sekarang kita mau lanjut pujian kita dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya tetap setia pantang. Kita ulang sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya tetap setia pantang mundur. Iya, kalau misalkan kita sudah berjanji jadi murid Tuhan yang setia, ya Tuhan ngajarin kita satu hal, untuk boleh rendah hati. Kalau rendah hati boleh sombong nggak? Nggak boleh ya. Kita mau angkat pujian rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Mau menebus dosa manusia, walau Dia Allah yang berkuasa. Dia taat serahkan diri bagiku, Dia serahkan dirinya bagimu. Dia menanggung siksaan bagi semua yang berdosa. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Mau menebus dosa manusia, walau Dia Allah yang berkuasa. Dia taat serahkan diri bagiku, Dia serahkan dirinya bagimu. Dia menanggung siksaan bagi semua yang berdosa. Iya, sekarang kita mau memberikan persembahan, ya. Kalau adik-adik lihat di sini persembahannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik boleh transfer ke rekening BCA ataupun ke OVO,
ya, nomornya ada di depan. Atau yang kedua, adik-adik masukin uangnya ke dalam amplop, lalu adik-adik simpan dulu di rumah. Nanti kalau kita sudah boleh datang lagi ke gereja, boleh beribadah lagi ke gereja, adik-adik boleh bawa, adik-adik boleh nanti berikan ke gereja. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang Cici mau kasih tahu pengumuman. Yang pertama, setiap hari Kamis kita itu punya apa adik-adik? Iya, kita ada persekutuan Kamis. Jadi adik-adik yang mau ikut persekutuan Kamis, jangan lupa ditungguin ya di channel YouTube-nya GKI Ampera jam 6:30 malam. Lalu yang kedua, nah bentar lagi itu kita mau ngadain apa sih? Ada yang tahu nggak? Di akhir bulan kita mau ngadain apa sih? Iya betul, kita mau ngadain ulang tahunnya gereja kita. Nah, kapan sih? Tanggal 30 Agustus ya. Jadi nanti tanggal 30 Agustus jam 1 siang kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, mari masuk. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu waktu kita beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cicila ini mau mengajak kita semua sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas karya penciptaan Tuhan Allah di dunia ini. Engkau telah mengatur dengan begitu baik dan indah, kami sungguh bersyukur. Tuhan juga memberikan kepada kami tempat tinggal, keluarga, untuk kami sama-sama hidup dan beribadah bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Biarlah kami boleh percaya selalu firman Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu sudah disampaikan kepada adik-adik. Cicila ini mau melanjutkan tentang, kalau minggu yang lalu itu tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, dari yang belum ada apa-apa semuanya gelap, kemudian Tuhan
berfirman, maka jadilah segala sesuatu dengan firman-Nya yang ajaib, firman-Nya yang penuh kuasa, firman-Nya yang berkuasa. Tuhan Allah menciptakan begitu teratur dan Tuhan memuji bahwa ciptaannya itu baik ya. Lalu juga pada hari yang terakhir Tuhan juga menciptakan manusia. Coba Cicil ini mau kita semua sama-sama membaca dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 27. Cicil ini membaca, adik-adik juga membaca dari dalam hati. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya. Jadi ketika Tuhan Allah melihat bahwa ciptaannya begitu sempurna dan baik, Tuhan Allah sudah selesai menciptakan, Tuhan Allah juga menghendaki supaya manusia mengatur ya, memelihara dan memelihara, berkuasa atas ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Nah, waktu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, bumi dan segala isinya, Tuhan Allah berfirman, terciptalah gunung, maka gunung itu jadi. Gunung yang begitu megah, lautan, air yang melimpah, binatang dari yang besar sampai yang kecil, Tuhan Allah hanya menyebutkan. Tetapi ketika Tuhan Allah mau menciptakan manusia, Tuhan Allah menghendaki supaya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Tuhan Allah, bagaimana Tuhan Allah menciptakan? Tuhan Allah mengambil debu tanah untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca lagi di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita? Pada mulanya Tuhan Allah membentuk dari debu tanah, dan Tuhan Allah memberikan kepada manusia nafas kehidupan sehingga manusia menjadi hidup ya, seturut gambar dan rupa Allah ya. Bukan berarti muka kita mirip ya seperti Allah. Allah adalah roh ya, tetapi kita diberikan hikmat dan kuasa dari Allah. Nah, lalu juga ketika Tuhan melihat, Tuhan menghendaki supaya dari Kejadian 1 ayat 26 tadi, Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Karena Tuhan menghendaki supaya manusia itu berkuasa atas segala ciptaan Allah ya, supaya manusia memelihara atas ciptaan Allah. Tidak bisa hewan berkuasa atas hewan itu sendiri, tidak bisa ya. Tetapi Tuhan Allah menghendaki manusia di atas segalanya untuk berkuasa dan memelihara segala ciptaan yang Tuhan ciptakan terlebih dahulu sebelum manusia ya. Nah, ketika itu Tuhan juga memberikan tugas kepada Adam untuk menamai binatang ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu berbeda dengan hewan. Bukan berarti kita pernah mendengar bahwa kita ini sebenarnya adalah wujud yang sempurna dari kera, bukan ya. Tetapi Tuhan meletakkan kita berbeda dengan hewan. Tuhan menghendaki supaya kita berkuasa dan memelihara, berkuasa atas hewan. Berbeda dengan hewan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa dari ciptaannya yang lain. Nah, ketika Adam sudah menamai binatang-binatang, Tuhan Allah melihat bahwa Adam perlu seorang penolong yang sama seperti dirinya ya, yang tidak dapat dia temui dari ciptaan-ciptaan yang lain. Makanya Tuhan Allah menjadikan juga penolong, diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika itu Tuhan Allah membuat Adam tertidur, dan Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan
perempuan, diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam bangun dan melihat bahwa perempuan itu, dia menjadi senang dan dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah memberikan kepada dia seorang penolong yang lain, seorang penolong yang sepadan, yang harus juga dia kasihi, yang bersama dengan perempuan ini yang dia namai Hawa, ya. Adam menamai dia Hawa. Mereka berdua bisa bersatu sama-sama memelihara, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, dan juga mereka mengerjakan dan mengerjakan tugas yang Tuhan kehendaki, beranak cucu, memenuhi bumi ini, ya. Tidak dapat ditemui oleh ciptaan yang lain, bukan laki-laki, ya. Tuhan tidak memberikan penolong yang lain, laki-laki contohnya, tidak, ya. Tetapi Tuhan menghendaki laki-laki dan perempuan, satu perempuan, ya, untuk sama-sama beranak cucu dan memenuhi bumi, seperti tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Lalu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan dirinya, Tuhan Allah juga menghendaki supaya mereka percaya, mengolah, bekerja, memelihara, berkuasa, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan Allah juga memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka sama-sama mengingat perkataan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, bahwa mereka sudah disediakan tempat tinggal, mereka sudah diberikan makanan yang tersedia, yang menarik, yang baik untuk dimakan. Adam mengingatkan Hawa, Hawa juga mengingatkan Adam bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ada di Taman Eden itu, tempat tinggal yang Tuhan kehendaki. Mereka bisa berbicara kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mereka juga bebas, ya, mengerjakan. Tetapi ada satu juga peringatan yang Tuhan mau mereka lakukan, supaya mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah memperingati kalau mereka makan mereka akan mati, ya. Jadi tugas Adam mengingatkan Hawa, Hawa juga mengingatkan Adam, ya, supaya mereka boleh melakukan, ingat apa yang Tuhan mau mereka lakukan, dan ingat apa yang Tuhan kehendaki supaya buat kebaikan mereka, supaya mereka jangan mati, ya. Pada akhirnya dunia yang indah sudah Tuhan Allah ciptakan dengan sangat lengkap. Manusia bersyukur, bersukacita, senang tinggal di tempat yang sudah Tuhan Allah berikan. Mereka juga bisa bekerja, dan setelah semua yang Tuhan Allah ciptakan sudah sangat lengkap dan baik, pada hari yang ketujuh Allah beristirahat dari pekerjaannya. Bukan berarti sudah menciptakan gunung yang besar, binatang yang besar, dan segala sesuatu planet yang besar, Allah menjadi capek. Bukan, ya. Tetapi Allah beristirahat dari pekerjaannya supaya karya itu menunjukkan bahwa karya penciptaan Allah sudah selesai, sudah sempurna, sudah baik. Allah beristirahat dan menguduskan hari yang ketujuh, ya. Allah menghendaki supaya manusia pun beristirahat dari pekerjaan mereka dan datang untuk memuji nama Tuhan. Bagaimana ya caranya, ya? Waktu beristirahat Tuhan mau Adam dan Hawa ingat-ingat apa yang sudah Tuhan Allah kerjakan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Ingat-ingat peringatan Tuhan yang membuat kita hidup, bukan menjadi mati. Ya, Tuhan Allah mau supaya mereka beribadah, memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan juga mengingat perkataan firman Tuhan. Sama seperti adik-adik, waktu hari yang ketujuh kita semua beristirahat dari sekolah, dari bekerja. Untuk apa? Untuk sama-sama berdiam, datang ke rumah Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan, perkataan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, peringatan Tuhan yang membuat kita hidup, bukan membuat kita mati, ya. Itu semua kita lakukan di rumah Tuhan, di gereja. Sekarang kita lakukan itu di rumah sama-sama,
di mana 2-3 orang berkumpul bersama dengan papa, mama, adik-adik, kita semua tetap bekerja dan tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Lalu juga biarlah kita boleh minta kepada Tuhan Allah, selalu berdoa ya, supaya Tuhan Allah boleh menyertai kita, boleh juga terus mengingatkan kita bahwa tugas dan tanggung jawab bagaimana supaya kita harus meresponi apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu dengan bekerja seperti Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk waktu di Taman Eden. Tuhan Allah juga mau menghendaki supaya kita juga bekerja dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan, belajar dengan sungguh-sungguh, memakai waktu dengan baik, ya, tidak membuang-buang anugerah yang kesempatan, talenta yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita memakai waktu kita, hati kita, tenaga kita untuk melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan, hal yang memuji nama Tuhan, ya. Lalu kita semua juga mau menghafal ayat hafalan dari ayat yang tadi kita baca, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 27. Kelas besar ya, harusnya sudah bisa menghafal ayat yang lebih panjang, supaya kita ingat bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang begitu baik, yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 26 saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas karya penciptaan Tuhan di dunia ini, bahwa Engkau sudah menciptakan segala sesuatu dengan begitu teratur dan baik. Kami bersyukur bahwa Engkau juga menciptakan kami dan memberikan kepada kami nafas kehidupan, menciptakan kami segambar dengan rupa Allah, memberikan kepada kami hak untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami ingat selalu kebenaran firman Tuhan dan peringatan-peringatan yang Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, supaya kami menjadi hidup dan supaya baik keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami di dalam keluarga kami supaya kami boleh bersama-sama saling membantu, saling mengingati, saling menasehati bersama dengan keluarga yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami, mama, papa, kakak, adik, dan semuanya, supaya kami boleh hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup rukun sesuai dengan maunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.